Sebuah keputusan mengejutkan baru saja diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berjalannya program megah nan ambisius, Makan Bergizi Gratis, MBG, sang kepala negara secara mendadak mencopot pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional atau BGN. Tidak tanggung-tanggung, Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, resmi didepak dari jabatannya. Pengumuman dramatis ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kantor Presiden Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru. Mengapa keputusan ini begitu mendadak? Padahal, beberapa jam sebelum dicopot, Dadan masih mendampingi Presiden Prabowo meninjau program makan siang gratis di Jakarta Barat. Untuk memahami badai di tubuh BGN, kita harus melihat skala dari program yang mereka kelola. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Targetnya pun tidak main-main, menyasar 82,9 juta penerima, mulai dari anak sekolah, santri, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Hingga Mei 2026, program ini diklaim telah menjangkau hampir 62 juta penerima. Untuk menopang jangkauan raksasa tersebut, anggaran yang digelontorkan negara pada tahun ini sangat fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah. Dengan uang rakyat sebesar itu, wajar jika mata publik dan lembaga penegak hukum mengawasi ketat institusi ini. Bahkan, sebelum pencopotan resmi diumumkan, santer beredar rumor mengenai operasi tangkap tangan atau OTT oleh pejabat penegak hukum yang langsung dikaitkan dengan pimpinan BGN. Meskipun pengumuman pergantian ini terkesan tiba-tiba, informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa nasib Dadan Hindayana sebenarnya sudah diputuskan beberapa hari sebelumnya. Seorang pejabat pemerintahan sempat membocorkan bahwa ada satu lembaga yang memang sedang disorot tajam oleh Presiden Prabowo. Masalah utamanya adalah rapor merah terkait kinerja dan adanya pemborosan anggaran yang dinilai tidak efisien. Dadan Hindayana sendiri awalnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024, tepat menjelang akhir masa jabatan Jokowi. Namun, di bawah kepemimpinan baru yang menuntut efisiensi tinggi tanpa toleransi terhadap kebocoran anggaran, manajemen BGN di bawah Dadan tampaknya gagal memenuhi ekspektasi ketat istana. Dugaan ketidakberesan di tubuh BGN semakin diperkuat oleh serangkaian temuan investigatif dari Kantor Staf Presiden, KSP. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurrachman, langsung bergerak melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di wilayah Jakarta Barat. Hasil sidak tersebut sangat mengejutkan. Mantan KSAD itu menemukan berbagai pelanggaran standar kesehatan dan tata kelola dapur yang sangat serius. Dudung menemukan area dapur yang kotor, ruangan yang pengap, tempat pencucian yang tidak layak, bahkan ditemukannya belatung di area pengelolaan makanan anak-anak sekolah. Tidak berhenti pada masalah kebersihan, KSP juga mengendus adanya praktik lancung yang jauh lebih berbahaya, yaitu indikasi jual beli titik lokasi dapur SPPG oleh oknum-oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi. Temuan-temuan fatal inilah yang kemudian dibawa Dudung saat menghadap Dadan Hindayana untuk menegaskan bahwa istana akan mengawal program ini dengan sangat ketat. Kini, dengan masuknya Nanik S. Deyang bersama dua wakil kepala yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono, Badan Gizi Nasional resmi memasuki babak baru. Pembersihan di tubuh BGN ini menjadi sinyal keras dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kabinetnya. Bahwa program yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan menggunakan anggaran ratusan triliun rupiah, tidak boleh main-main. Tidak ada ruang bagi pemborosan, manajemen yang buruk, apalagi tindakan koruptif.